go yard. I got so much more. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Fucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know Audio Jungle. Pagi pemirsa, perkenalkan nama saya Tasya Amelia. Di sini saya akan meliputi komentar-komentar bagaimana cara menyeleksi pengaruh iptek di berbagai bidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Saya dari kelas 12 semester 4 akan mewawancarai Ibu dosen. Baik Ibu, bolehkah Ibu perkenalan diri Ibu? Nama saya Komalasari, saya dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Geraha Kirana. Saya ngajar di Hukum Perlindungan Perempuan dan Anak. Apakah Ibu bersedia untuk diwawancarai? Iya, Oke, saya akan bertanya, apa yang Ibu tahu tentang iptek di bidang pertahanan dan keamanan? yang saya tahu tentang iptek di bidang pertahanan dan keamanan ialah peningkatan untuk kualitas sistem, di mana sistem pertahanan keamanan suatu negara tidak dapat ditiru dari negara lain atau ditiru oleh negara lain, tetapi teknologi tersebut bisa menjadi inspirasi buat yang lain. Baik, pertanyaan selanjutnya. Apakah iptek dapat membuat dampak yang sangat buruk dalam bidang pertahanan dan keamanan? Pasti ya, kalau dampak buruknya itu pasti apalagi di terhadap anak. Teknologi yang masuk ke Indonesia itu apalagi kalau tidak disaring oleh Kementerian Kominfo itu bisa berdampak buruk, seperti adanya video-video porno, terus adanya sekarang ini marak sekali game-game yang berbau porno, terus adanya eksploitasi terhadap anak, itu sangat berdampak negatif terhadap kita. Oke, pertanyaan selanjutnya. Bagaimana sih komentar Ibu tentang pengaruh-pengaruh yang masuk dalam bidang pertahanan dan keamanan karena iptek? Komentar saya itu kita bisa menolak dengan tegas semua pengaruh kemajuan iptek dalam semua aspek kehidupan. Menerima sepenuhnya pengaruh tersebut tanpa disaring terlebih dahulu. Tidak adanya bersikap selektif terhadap pengaruh. Mengambil hal-hal, harusnya kita bisa mengambil hal-hal yang positif terhadap adanya iptek yang masuk di negara kita. Pertanyaan terakhir nih Bu, menurut Ibu nih, banyak masuk pengaruh negatif dari adanya iptek yang semakin hari semakin berkembang. Bagaimana sih caranya menyeleksi pengaruh-pengaruh iptek yang masuk? Kita itu harus berpegang teguh pada dasar-dasar negara dan konstitusi, ya. Itu bagaimana? Kita harus mengikuti apa yang negara anjurkan, dan negara juga atau pemerintah harusnya menyeleksi teknologi apa saja yang bisa masuk ke negara kita. Terus mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari, seperti sila ketuhanan yang Maha Esa. Jadi setiap kita sebagai anak itu harus mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Terus menegakkan supremasi hukum. Jadi menegakkan supremasi hukum itu teknologi yang tidak layak masuk ke Indonesia itu sebenarnya harus benar-benar diseleksi. Ada aturan hukumnya, ada sanksi hukumnya apabila ada yang melanggar itu. Itu ya. Oke, terima kasih Ibu sudah meluangkan waktunya. Sama-sama. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Asri dari kelompok 4. Saya di sini akan mewawancarai tentang bagaimana perkembangan iptek di bidang sosial budaya. Di sebelah saya ada seseorang yang ingin saya wawancarai. Boleh dong perkenalan diri. Nama saya Ibu Linda. Saya seorang guru di sekolah SLB.
Ibu bersedia kalau saya wawancarai? Bersedia. Baiklah, saya ingin bertanya nih Bu, apa nih Bu tahu tentang iptek di bidang sosial budaya? Iptek di bidang sosial budaya itu adalah supaya para pengguna atau pemakai itu mempermudah berkomunikasi, ya kan? Berkomunikasi, iptek situ seperti ya anak-anak sekarang ya yang ibu lihat, ibu dengar itu mereka dengan iptek mereka dapat melakukan yang namanya belanja online sekarang. Semuanya serba online, tidak perlu lagi datang ke toko jauh-jauh, cukup dari rumah langsung. Itu yang dampak positifnya kan. Jadi ibaratnya informasi-informasi yang dari luar yang bagus itu dapat mereka pergunakan atau dapat mereka lakukan untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya positif ya. Nah, iptek ini juga budaya iptek ini ya kan yang memasukin sosial iptek di bidang sosial budaya itu juga ada juga dampak negatifnya. Dampak negatifnya itu apa? Apabila informasi-informasi yang datang, yang masuk melalui HP kita atau dari pokoknya yang berhubungan dengan IT itu tidak kita seleksi atau tidak kita saring, itu akan berdampak dengan perilaku si pemakai. Tuh. Dah. Lalu apa lagi? Bagaimana sih komentar Ibu tentang pengaruh yang masuk dalam bidang sosial budaya karena iptek? Kalau komentar Ibu satu, tergantung siapa pemakainya. Nah, kalau yang memakainya untuk tujuan baik seperti ya contohnya mahasiswa atau mahasiswi, mereka mau membuat suatu jurnal atau membuat buat masalah skripsi. Nah, dari iptek atau dari media-media yang mereka peroleh itu akan memudahkan mereka untuk mencari atau menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan atau memang yang ia butuhkan. Kalau skripsi kan bisa tidak terus lagi kita ke perpustakaan, toh itu kan memakan waktu ya kan. Nah, kalau dengan adanya iptek yang diperoleh, yang dia dapat, tapi yang positif ya, itu akan memudahkan mereka untuk menyelesaikan tugasnya gitu. Baiklah, menurut Ibu nih banyak masuk pengaruh negatif dari adanya iptek yang semakin hari semakin berkembang. Bagaimana sih caranya menyeleksi pengaruh masuknya iptek tersebut? Sebetulnya mudah menyeleksinya. Kita lihat dulu yang masuk, kita lihat dulu satu-satu. Kalau nggak cocok langsung kan. Tapi anak-anak sekarang tujuannya dia tuh melihat informasi itu yang bagaimana. Nah, tapi kalau kita tujuan masuknya iptek itu untuk hal-hal yang positif, itu akan menambah wawasan para pemakainya. Makanya caranya kalau Ibu bilang seleksilah satu persatu yang masuk itu. Berita-berita yang masuk, apapun yang masuk kita harus seleksi. Jangan kita buka nampak gambar itu langsung kita klik. Ternyata yang kita lihat itu tidak benar, makanya seleksi dulu sampai habis. Setelah sudah seleksi sampai habis, ya bagaimanalah kita, ini cocok nggak untuk kita, nggak cocok buang. Karena setiap hari, setiap menit, setiap detik yang namanya informasi
melalui IPTEK itu banyak bermunculan, berdatangan gitu. Jadi kita sebagai pengguna IT itu juga harus selektif menyeleksinya, tidak sembarangan asal pencet. Nah, itu yang bagus. Kalau nggak bagus, yang penggunanya ialah sendiri. Jadi punya pikiran yang negatif. Jadi semuanya serba dia punya yang namanya negatif thinkingnya tuh terlalu tinggi dibanding positif thinking. Bukan untuk belajar dia melihat IPTEK itu, IT itu kan, tapi hanya melihat sesuatu yang dirasa memuaskan emosi dia. Nah, itu makanya intinya seleksi dengan baik informasi-informasi yang masuk melalui IPTEK. Itulah caranya ibu menanggulangi, bagaimana caranya kita untuk menyeleksi informasi-informasi yang masuk melalui IT itu. Harus kita seleksi betul seleksi. Untuk apa tujuannya kita melihat informasi, ya kan? Jangan asal buka, oh cocok cukup, padahal akhirnya menjerumuskan kita. Jadi pemirsa, kita harus pandai menyaring dalam masuknya IPTEK ke dalam berbagai bidang, karena jika tidak pandai menyaring dapat mengakibatkan dampak yang buruk bagi negara kehidupan kita. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.